Hello, welcome back to my channel, Novel Sweet Bodyguard by Maria Handayani. Part 5, Kejahatan Daus. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya HP itu terbuka. Violet mulai melihat isi HP itu. Violet kaget mendapat banyak rekaman Daus dengan beberapa orang. Ternyata Daus menjual rahasia perusahaan ayah Violet. Bahkan Daus menjual beberapa wanita di perusahaan untuk tidur dengan klien perusahaan ayahnya, supaya mereka mau pindah ke perusahaan Gunardi, perusahaan saingan ayahnya Violet. Astaga, jadi perusahaan Dedi yang berantakan karena ulapan Daus. Gue harus kasih tahu Dedi dan Kak Kinan secepatnya, ucap Violet. Violet mengambil HP-nya, kemudian Violet langsung menelpon orang tuanya. Namun HP orang tuanya tidak aktif. Violet melihat jam di dinding. Mereka belum sampai di Amerika lagi, ucap Violet mematikan handphone itu. Kemudian Violet meletakkan handphone yang dia ambil di ruangan Daus. Violet meletakkan handphone itu di berangkasnya. Violet mulai mengecek CCTV. Setelah beberapa jam Violet mengecek CCTV, Violet melihat Daus sedang mencium sebuah disk DVD lalu tertawa. Daus meletakkan disk DVD itu di lemari dan menguncinya. Violet yang melihat itu berkata, "Gua harus cari tahu mengenai isi disk DVD itu secepatnya." Violet terus menonton rekaman dari spy kamera sampai selesai. Setelah selesai menonton, Violet pun memutuskan untuk tidur. Walau Violet tidak dapat tertidur, Violet memutuskan untuk terus memejamkan matanya hingga pagi hari. Keesokan harinya, Violet buru-buru pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, Violet langsung menuju ruang manajer dan mencoba membuka lemari milik Daus dengan paperclip. Seberapa berusahanya Violet mencoba membuka lemari Daus, Violet tidak dapat membuka lemari itu. Violet pun frustasi dan menggigiti kukunya dan berkata, "Susah banget, kalau suruh tukang kunci ke sini keburu nggak ya? Pasti pada masuk kerja nanti," ucap Violet. Violet terus mencoba hingga tangannya tidak sengaja terbaret paperclip. Violet mengisap darah di tangannya. Sial, lebih baik gue keluar dulu deh. Ini petanda buruk pasti. Kalau gue nekat terusin pasti bakal terjadi sesuatu, ucap Violet. Violet berjalan keluar sambil mengisap jarinya. Violet berpas-pasan dengan Daus. Violet langsung menyembunyikan tangannya yang berdarah ke belakang tubuhnya. Violet pun menyapa Daus. "Pagi Pak Daus," sapa Violet. "Pagi. Kamu mau kemana?" tanya Daus. "Saya mau balik ke tempat saya, Pak," ucap Violet. Daus mengangguk, lalu saat Violet mau izin pergi dari Daus, Daus mengulurkan tangannya ke arah dada Violet. Violet langsung mundur secara otomatis. "Bapak mau apa?" tanya Violet panik. Daus pun menjawab, "Saya cuma mau cek luka kamu. Saya sudah tahu mengenai masalah kamu dengan Vina. Makanya Vina langsung saya pecat," ucap Daus. "Ini yang mecat Kak Vina juga kaki, bukannya elu ngaku-ngaku lagi. Tunggu saja lo, sebentar lagi lo juga akan dipecat," ucap Violet dalam hati. "Kasian banget kulit putih dan mulus kamu jadi memerah," ucap Daus kembali mengulurkan tangannya ke arah luka Violet. Violet melihat arah mata Daus yang tertuju ke belahan dadanya. Violet langsung menutupi belahan dadanya serta lukanya dengan kedua tangannya. "Maaf Pak, saya balik ke tempat saya dulu," ucap Violet. Violet dengan cepat berjalan melewati Daus. Daus menahan tangan Violet. Violet langsung melihat ke arah Daus. "Lepasin tangan saya Pak," ucap Violet berusaha melepaskan tangan Daus. "Jangan takut, saya nggak akan sakiti kamu. Saya hanya mau bicara," ucap Daus. "Kalau gitu Bapak bisa lepasin tangan saya," ucap Violet. "Jangan pura-pura polos kamu," ucap Daus menarik tangan Violet ke arahnya. Violet terhuyung ke arah Pak Daus.
Violet berusaha melepaskan diri dari Pak Daus, namun Pak Daus mau mencium Violet. Violet baru mau berteriak namun terhenti saat mendengar namanya dipanggil. Violet, Pak Daus, panggil Raymond. Raymond berjalan ke arah Violet dan Pak Daus. Pak Daus yang melihat Raymond berjalan ke arahnya langsung melepaskan tangan Violet dan mundur beberapa langkah. Violet berusaha menahan air matanya dan tubuhnya bergetar ketakutan. "Ada apa?" tanya Pak Daus. "Saya mau tanya soal pembagian tugas, tapi sepertinya nanti saja. Saya ada perlu sama Violet soal kerjaan," jawab Raymond. "Kalau gitu kalian urus saja pekerjaan kalian, saya mau pergi minum dulu," ucap Pak Daus panik. "Iya Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Yuk Violet," ajak Raymond. Violet mengangguk dan berjalan pergi tanpa pamit ke Pak Daus. "Violet, temenin gue ke pantry bentar yuk," ucap Raymond. Violet tanpa banyak bertanya mengikuti Raymond ke pantry. Violet langsung duduk dan mencoba menenangkan dirinya. Raymond sibuk membuat sesuatu di pantry. "Dasar buaya nyebelin, berani banget ya sentuh gue. Gue bakal aduin ke Kak Kinan sama Daddy. Lihat saja mereka bakal balas lu gimana. Untung saja tadi ada Raymond. Kalau enggak semuanya bakal kacau dan bisa-bisa gue," ucap Violet dalam hati dan terhenti karena ketakutan. Tiba-tiba Violet mencium aroma teh. Raymond menaruh gelas teh di depan Violet. "Diminum biar lo tenang," ucap Raymond. Violet langsung mengambil minuman itu dan meminumnya. Violet meletakkan teh itu di meja. "Lo tahu yang terjadi tadi?" tanya Violet. "Gue tahu. Jujur rasanya gue mau hajar tuh om-om gak tahu malu. Heran gue sama dia. Udah tua, bau tanah, dan botak. Tapi masih saja kelakuan mirip anak kecil. Mana botaknya bikin sakit mata lagi kalau kena sinar matahari. Silau Bo," ucap Raymond menutupi kedua matanya. Violet tertawa dan Raymond membuka matanya lagi. Raymond tersenyum melihat Violet tidak ketakutan lagi. "Makasih Raymond, lo selalu nolong gue dan sekarang lo ngehibur gue," ucap Violet. "Gak usah bilang makasih segala. Gimana perasaan lo? Masih takut?" tanya Raymond. "Udah enggak, berkat teh dan hiburan dari lo," ucap Violet tersenyum. "Bagus deh, diminum pelan-pelan ya. Gue akan pastiin gak akan ada yang ngambil teh panas itu dan siram ke elu," ucap Raymond. "Memang lo pikir gue setiap minum yang panas-panas bakal disiram orang apa? Ada-ada aja lo," ucap Violet tertawa kecil. Raymond tersenyum melihat senyuman Violet. Kemudian Raymond berkata, "Gue senang lihat lo ketawa lagi." Seketika kedua pipi Violet memerah. Hati Violet pun kembali berdetak kencang. "Tangan lo kenapa?" tanya Raymond. Violet melihat ke arah tangan yang dimaksud Raymond. "Oh ini gak sengaja kena benda tajam," jawab Violet. "Ceroboh banget sih lo. Coba kesiniin tangan lo," ucap Raymond. Violet menyodorkan tangannya ke arah Raymond. Raymond langsung memperhatikan luka Violet. "Lukanya gak terlalu dalam. Lukanya cuma perlu diplester," ucap Raymond. Raymond mengambil plester dari saku celananya. Kemudian Raymond menutup luka Violet menggunakan plester itu. "Terima kasih," ucap Violet. "Lo demen banget bilang makasih," ucap Raymond tersenyum. "Lo yang buat gue ngucapin itu terus," ucap Violet. Raymond pun meniup tehnya. "Lo udah sarapan?" tanya Raymond meminum tehnya. "Belum, gue gak sempet sarapan," jawab Violet. "Ya udah lo tunggu sebentar," ucap Raymond. Raymond meletakkan gelas tehnya. Kemudian Raymond berjalan ke arah kulkas. Raymond mengeluarkan kotak makan dari kulkas. Raymond kembali ke tempatnya dan membuka kotak makan itu. Violet melihat sandwich kecil berbentuk kotak. Raymond menyodorkan sandwich itu ke Violet. "Makasih tawarnya, tapi gue gak bisa makan sayuran," tolak Violet.
Cobain dulu, dijamin lo akan suka. Di dalam ada saus spesial buatan gua. Jadi daun selada dan tomatnya nggak akan berasa, ucap Raymond. Tapi ucapan Violet terhenti saat Raymond menyodorkan sandwich itu ke mulutnya. Violet terpaksa menggigit sandwich itu dan mengunyah sandwich itu. Violet kaget dengan rasa sandwich itu. Gimana rasanya? Tanya Raymond. Violet tidak dapat bicara dan sibuk mengunyah sandwich buatan Raymond. Violet memberi tanda oke dengan kedua tangannya. Raymond tertawa kecil lalu memberikan sandwich tadi ke Violet. Violet menerimanya dan memakan sandwich itu. Kemudian Raymond berkata, "Kalau lo mau, lo bisa habisin semuanya. Gue bawa bekal lain kok," ucap Raymond. Violet mengangguk sambil terus makan. Violet memakan semua sandwich di kotak makan Raymond. Kemudian Violet meminum tehnya dan melihat ke arah Raymond. "Ray, sorry banget sandwich lo gua habisin. Sumpah sandwich lo enak banget. Ini pertama kali gua bisa makan sayuran lo," ucap Violet. "Kalau lo suka, lain kali gua bakal buatin sandwich itu lagi," ucap Raymond. "Oke, gua tunggu. Lo jago masak ternyata. Jarang lo ada cowok yang jago masak," ucap Violet. "Jago dari mana? Gue cuma bisa buat sandwich itu. By the way, ada saus nempel," ucap Raymond. Violet langsung mengambil tisu dan mengerap bibirnya. "Bukan di bibir, tapi di pipi lo," ucap Raymond. Violet mengelap kedua pipinya dengan tisu. "Masih sedikit lagi," ucap Raymond. "Malu banget sumpah, gue gak biasanya makan lepotan gini. Sebentar, gue ambil kaca dulu biar bisa bersihin muka gue," ucap Violet. "Biar gue saja yang bersihin," ucap Raymond membersihkan saus di dekat pipi Violet. Hati Violet berdetak cepat, dan Violet mencoba menenangkan hatinya. Violet dan Raymond saling melihat satu sama lain, dan wajah Raymond serta Violet mendadak bersemu merah. Violet yang melihat wajah Raymond bersemu merah menahan senyumnya, dan berkata dalam hati, "Lucu banget muka Raymond merah gitu, gue kerjain ah." Kemudian Violet berkata kepada Raymond, "Ray, kenapa diam saja? Udah bersih belum? Lo kenapa liatin gue terus? Nanti naksir lagi sama gue," goda Violet. Raymond melepaskan tangannya dari pipi Violet dan pura-pura batuk. "Lo bersihin saja sendiri," ucap Raymond. Raymond langsung memperbaiki posisi duduknya. Violet melihat Raymond jadi salah tingkah, semakin semangat mengisengi Raymond. "Gue maunya lo yang bersihin, bantuin," ucap Violet manja. Violet semakin mendekati Raymond. Violet menempelkan tubuhnya ke tubuh Raymond. Violet melihat Raymond menelan ludahnya dengan susah payah. Violet semakin ingin tertawa melihat itu. Raymond berdiri, kemudian Raymond mengelap sisa saus di wajah Violet. "Udah tuh, gue balik kerja dulu," ucap Raymond salah tingkah. Raymond berjalan cepat keluar dan Violet tertawa sampai mengeluarkan air mata. "Gemesin banget sih lo, Ray. Sikap lo itu bisa dibilang lo suka sama cewek. Tapi beberapa kali lo seperti gak suka cewek. Sebetulnya lo ini suka cewek atau cowok sih? Lo buat gue semakin penasaran," ucap Violet dalam hati. Violet terus tertawa mengingat Raymond yang grogi tadi. Setelah puas tertawa, Violet keluar dari pantry dan kembali bekerja. Raymond fokus ke komputernya, sedangkan Violet tidak dapat fokus kerja dan terus memperhatikan Raymond. Violet pun terpesona melihat Raymond yang bekerja. "Kayaknya gue udah jatuh hati nih sama Raymond. Walau baru beberapa hari ketemu, gue jatuh cinta sama dia. Pesona dia beda dari cowok lain, dan dia bisa saja buat gue secepat ini mencintai dirinya," ucap Violet dalam hati. Violet memperhatikan bentuk alis, mata, hidung, serta bibir Raymond. "Andai lo suka sama cewek, pasti gue akan berusaha mencuri hati lo,"
ucap Violet dalam hati. Raymond yang merasa diperhatikan Violet melihat ke arah Violet. Kemudian Violet pura-pura membaca berkasnya. Raymond mengangkat kedua bahunya dan kembali fokus bekerja. Violet mengintip dari balik berkasnya dan terus memperhatikan Raymond secara diam-diam. Bersambung ke part 6. Part 6 besok ya guys. Maaf ya kemarin aku sempat nge-update beberapa hari karena rumah author kebanjiran dan juga rumah author mati lampu, jadi author nggak bisa update. Makasih ya dukungan kalian. Love you so much. See you tomorrow. Jangan lupa mampir lagi ke channel aku besok. Besok akan aku update part 6 dengan judul Tetangga Basah. So stay tune. Bye.